berjumpa dalam program Sapa Dunia yang kali ini kami bawakan dari markas gedung PBB di kota New York. Saya Randy Wicaksana. Saudara, akhir pekan ini Indonesia mendapatkan gilirannya untuk berbicara di mimbar sesi debat umum Majelis Umum PBB. Menlu Retno Marsudi banyak menyorot isu Palestina dalam pidatonya. Sesi debat umum di sidang Majelis Umum PBB berlangsung dari 24 hingga 30 September. Indonesia kembali diwakili Menlu RI Retno Marsudi yang mendapat giliran bicara pada hari Sabtu waktu New York. Selama sepekan, Retno menghadiri 23 pertemuan besar dan 86 pertemuan bilateral. Isu Palestina dan meluasnya perang ke Lebanon menjadi topik diplomasi utama Menlu Retno. Dalam pidato di sesi debat umum, Retno turut merespon pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu perihal perdamaian. As long as Hezbollah chooses the path of war, Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Saudara, di pekan di mana para pemimpin dunia berkumpul di sidang Majelis Umum PBB, sebuah organisasi nirlaba bernama Oxfam menyebut sidang ini banyak dipengaruhi oleh faktor oligarki global, alias faktor di mana banyak orang-orang kaya dunia punya peran dan kendali penting atas isu-isu global. Berikut selengkapnya. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan menyediakan wadah yang setara bagi para pemimpin negara untuk membahas isu-isu dunia yang paling mendesak, seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Namun sebuah laporan dari lembaga amal Oxfam mengatakan bahwa pertemuan tahunan ini dibayangi oleh apa yang disebutnya sebagai oligarki global, yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar dan super kaya. They're shaping the rules in their favor. And they're doing so at the expense of ordinary people, and that in turn is fueling inequality within and between countries. Analisa Oxfam mengungkap bahwa kita hidup di era ketidaksetaraan global yang ekstrim, di mana 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak harta daripada 95% seluruh umat manusia. We live in a world in which mega corporations, so many of them are paying next to or little to no tax, basically. Brasil, yang saat ini menjabat sebagai ketua G20, ingin memberlakukan pajak minimum 2% bagi para miliarder terkaya di dunia, yang diklaim dapat mengumpulkan hingga 250 miliar dolar. Usulan Brasil ini didukung oleh negara-negara anggota G20 lainnya seperti Afrika Selatan, Spanyol, dan Prancis, serta didukung organisasi nirlaba seperti Oxfam. Namun, usulan ini ditentang oleh Amerika Serikat yang menyebut bahwa sebuah kesepakatan global terlalu rumit. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyampaikan alasan tersebut pada pertemuan G20 di bulan Juli. And we don't see a need or really think it's desirable to try to negotiate a global agreement on that. We think that all countries should make sure that their taxation systems are fair and progressive. Oxfam mengatakan bahwa pendapatan pajak di negara-negara berkembang semakin banyak dihabiskan untuk membayar utang kepada kreditor swasta seperti bank dan hedge fund atau dana lindung nilai. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Saudara, selain sidang Majelis Umum, ada event besar lainnya di New York City, yakni New York Climate Week atau Pekan Iklim New York. Dalam event ini dibahas berbagai isu termasuk mitigasi nasib para negara-negara kepulauan kecil, termasuk salah satunya perubahan iklim yang juga mengancam salah satu negara bagian di Amerika Serikat, yakni Alaska. Bila perubahan iklim dan pemanasan global masih memicu pro dan kontra di penjuru Amerika Serikat, tidak demikian bagi suku asli Yupik di Alaska, negara bagian paling utara Amerika. I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming. And I want them to see it for their eyes, because in Newtok, where the village sits, right on, the coastline, you can see the permafrost melting, and that's due to the earth warming up.
Bongkahan es di perairan lepas pantai Alaska biasanya melindungi kawasan ini dari badai kuat. Tapi dengan melelehnya es belakangan, badai beruntun memperparah erosi tanah di permukiman Yupik bernama Nutok. Menurut pantauan kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah lembaga di bawah Kongres, sejak 1954 komunitas di Nutok telah kehilangan 1 kilometer lebih tanah akibat erosi. Sebagian besar dari sekitar 450 warga Nutok direlokasi ke kota baru, Mertarvik, hampir 15 km di selatan Nutok. I do miss how everyone used to be like together. Now that we're relocated here in Mertarvik, I just feel like the community is not how it used to be. Puluhan warga yang masih bertahan di Nutok rencananya akan pindah pada akhir tahun karena toko dan sekolah telah pindah ke kota baru dan listrik di Nutok pun terancam putus. Demikian laporan tim VOA. Saudara, bagi Anda yang hobinya adalah lari dan ingin mengikuti program maraton Berlin Marathon, tahukah Anda ada jalur charity alias jalur amal? Apakah jalur amal ini? Berikut beritanya. Siwei Luo adalah pelari Amerika di Rockville, Maryland yang akan mengikuti New York City Marathon November tahun ini. Ia mendaftar melalui jalur pengumpulan dana atau charity bagi organisasi Team for Kids yang menyediakan berbagai aktivitas dan kegiatan bagi anak-anak di kota New York agar sehat dan aktif. Because New York City is my second hometown, I came to United States when I was 17. And I started my high school over there. Mengumpulkan dana bagi organisasi nirlaba adalah salah satu cara mengikuti maraton utama dunia seperti New York City Marathon. Plan International adalah organisasi nirlaba di London yang beroperasi di 80 negara, termasuk Indonesia sejak 1969. Jadi di Plan Indonesia kami ada annual charity run namanya Jelajah Timur yang kita sudah lakukan 5 tahun dan ini akan jadi tahun ke-6 dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan sarana air bersih di desa-desa di Indonesia Timur terutama di NTT. Herwan Eng, pekerja lepas bidang keuangan yang mulai berlari sejak 2013, adalah salah satu pelari Jelajah Timur. Ia juga pernah mengikuti maraton utama dunia melalui pengumpulan dana yaitu Boston Marathon sebesar $10.000. Challenge dan perjalanan untuk mendapatkan ini ya, target yang kita fundraise itu sangat fulfilling gitu. Sama fulfillingnya dengan saat menginjak garis finish di 42 kilo ya. Manfaat dana yang terkumpul membuat para pelari ini tak merasa malu saat meminta sumbangan. Dari Rockville, Maryland dan Jakarta, Indonesia, VOA. Dan demikian program Sapa Dunia kali ini. Kita berjumpa pekan depan di waktu yang sama. Saya Redo Caksana, pamit undur diri. Sampai jumpa.